itu semacam surat resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Maka kita lihat di berita kemarin, orang-orang yang langsung digelandang, gelandang, digelandang ya, yang langsung dicari, langsung ke hotel, ke penginapan mereka dibawa dan dimasukkan dalam sel. Nah, ini jadi satu persoalan. Dan menariknya lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sikap atau kebijakan pemerintah Arab Saudi yang mengharuskan setiap orang yang ingin haji harus pakai tasrih, surat izin itu disikapi oleh para ulama sejauh ini yang saya lihat, saya pantau itu dua pandangan. Ada ulama yang mengatakan begini, labbaik Allahumma, kata dia, la hajja illa bitasrih. Intinya dia mengatakan pokoknya tidak ada haji kecuali dengan mendapatkan surat resmi itu. Ini kalau saya tidak salah Syekh As-Sudais yang imam masjid Al-Haram dulu. Itu viral videonya ketika beliau ditanya. Intinya beliau yang pro kebijakan itu, sehingga beliau mengatakan bahwa tidak ada ceritanya haji kalau tidak mendapatkan surat resmi dari pemerintah Arab Saudi. Ada satu ulama lagi, kalau saya salah namanya Syekh Ad-Daluta, masih ada, tapi itu menguasai namanya itu. Beliau mengatakan haji harus pakai surat izin itu, tasrih itu, kata beliau itu bid'ah. Itu perbuatan yang mengada-ngada, yang tidak ada dalilnya. Karena begini Pak, Bismillahirrahmanirrahim. jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui bahwa ibadah haji dan umroh, bahkan sholat, zakat dan seterusnya, itu punya dua sisi. Ada dua aspek yang kedua-duanya mesti kita lakukan. Sisi pertama adalah sisi zahirnya, sisi lahir dari ibadah. Kalau sholat kita lihat ya gerakan berdiri, ruku, sujud dan seterusnya. Bacaan juga demikian. Itu tampilan zahir dari ibadah sholat. Haji juga demikian, termasuk umroh. Ada tampilan lahirnya, seperti kita tawaf, mengunjungi Ka'bah dan seterusnya. Ada satu sisi lagi, yaitu sisi batinnya. Itu yang berkenaan dengan persoalan kejiwaan. Kalau bahasa Imam Ghazali disebutnya amal batinah, amalan batinnya seseorang yang melaksanakan ibadah-ibadah tertentu, khususnya ibadah haji dan umroh. Jadi walaupun kita mungkin untuk haji kita belum bisa menerawang, sekian tahun kita harus menunggu, tapi minimal umroh ini kita bisa terapkan. Jadi ini tidak hanya berkaitan dengan haji, tapi umroh juga. Jadi yang kita bahas adalah amal batinah, rangkaian amalan-amalan jiwa dalam ibadah haji dan umroh. Artinya kita tidak bicara zahirnya lagi. Dan aspek batin atau kejiwaan inilah yang memang tidak sepaket kadang-kadang kita lakukan dengan yang zahirnya. Sama seperti sholat, aspek zahirnya kita lakukan, takbiratul ihram, kemudian berdiri, baca Al-Fatihah, tapi aspek batinnya seperti khusyuk umpamanya. Nah, haji umroh juga demikian, pakai ihram segala macam, tapi amalan batinnya bagaimana atau apa saja? Nah, ini yang mesti kita paham. Pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata beliau, kata Imam Al-Ghazali, adab atau etika batin pelaksanaan haji atau umroh. Yang pertama, antakuna nafaqatu halalan. Yang pertama, biaya yang kita pakai, uang yang kita gunakan untuk pelaksanaan haji dan umroh itu mesti halal.
Ini yang tidak harus, wajib. Dan ini kan persoalan batin. Tak nampak uang hasil korupsi, uang hasil panen sawit, itu tak nampak bedanya Pak. Yang nampak ya sama-sama merah, sama-sama 100.000 pokoknya. Kalau setoran awalnya 30 juta, sama-sama 30 juta. Tidak terlihat oleh mata kita. Nah ini yang bukan merah ini dari korupsi. Karena mungkin dari baunya, bau korupsi ada. Nah kata beliau, usahakan wajib belanja atau biaya yang kita pakai, dana yang kita gunakan untuk haji atau umrah itu halal. Maka kalau kita masih ragu dari gaji kerja kita yang bulanan itu, kita ragu ada kotoran-kotorannya. Nah usahakan ambil dari yang yakin. Umpamanya kita kerja setiap hari, ada yang telat-telatnya, ada yang terlambat datang. Sementara aturannya kalau telat dipotong. Kita punya cara untuk menghindari itu, pemotongan itu, akhirnya bisa juga utuh gajinya setiap bulan. Nah usahakan dari gaji itu kita ambil yang bersih-bersihnya saja. Kalau gaji 4 juta umpamanya, kita lihat ini kalau gaji 4 juta ini yang mengikuti aturan penuh. Kalau saya lihat sebulan ini sepertinya tak utuh kinerja saya, maka saya tabung 2 juta saja untuk haji. Nah mungkin begitu contoh. Begitu juga yang mungkin berniaga, yang berbisnis. Kalau rasanya hasil hari itu ada semacam penipuan atau mungkin sudah mengambil hak orang, nah, usahakan yang hasil hari itu jangan ditabung untuk haji. Pastikan betul sekuat tenaga kita, uang yang kita pakai untuk haji atau umrah itu uang halal. Wa takunu al-yad khaliyatan min tijaratin tushghilul qalba wa tufarriqul ham. Selain itu kata Imam Al-Ghazali, usahakan kita tidak menyibukkan diri dengan bisnis. Nah ini pula mau haji mau umrah, walaupun jiwa kita ke bisnis. Nampak barang itu kita lihat uang aja, nampak orang kita nampak uang juga. Maka ketika haji atau umrah usahakan tidak disibukkan kita dengan agenda bisnis yang itu akan mengurangi fokus kita dalam ibadah. Supaya apa? Kata Imam Al-Ghazali, hatta yakuna al-ham mujarradan lillahi ta'ala wal qalbu mutma'innan munsarifan ila dzikrillah. Supaya kita bisa fokus haji dan umrah, perasaan kita tidak terganggu, pikiran kita tidak terganggu, sehingga kita bisa fokus melaksanakan ibadah haji atau umrah dengan maksimal. Artinya segala hal yang mungkin akan bisa mengganggu konsentrasi kita haji dan umrah, itu kata beliau hindari. Ada satu riwayat khabar atau hadis yang beliau terima, yang beliau dapatkan dari alur Ahlul Bait. Jadi rupanya Bapak Ibu, hadis itu ada yang itu diterima dari kalangan Ahlul Bait, keluarga Nabi. Ada hadis-hadis yang itu ternyata populer atau diriwayatkan oleh kalangan Ahlul Bait, keluarga Nabi. Nah ini hadis ini beliau dapatkan dari jalur Ahlul Bait. Hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadisnya disebutkan di sini hadisnya dhaif. Bahkan disebutkan di sini hadisnya maudhu. Artinya riwayatnya majhul sehingga dikhawatirkan maudhu. Tapi isi atau substansi dari hadis ini tidak salah. Kita sebutkan hadisnya. Idza kana akhiruz zaman, apabila sudah sampai di akhir zaman, kata beliau, kharajan nasu ila al-hajj arba'atu asnaf. Maka nanti model atau style orang naik haji itu 4 macam. Termasuk umroh. Yang pertama, sanatinuhum lin-nuzha. Para pejabat, para petinggi negara itu pergi haji tujuannya apa? Lin-nuzha, untuk rekreasi, untuk healing, apa
pokoknya untuk rekreasi, cuci mata, wisata. Maka haji itu pun ada yang disebut sekarang wisata religi. Yang kedua, tipe yang kedua adalah wa awniyahum litijarah, para pebisnis. Nah, haji juga, tapi obsesinya, motifnya adalah untuk bisnis. Wa fuqara'uhum, ada lagi style yang ketiga, orang-orang miskin naik haji juga. Artinya orang yang ekonominya menengah ke bawah pergi naik haji, tapi motifnya adalah untuk masalah sini artinya minta-minta. Karena dia tahu ketika masa ibadah haji itu banyak orang bersedekah. Nah itu kan lahan tuh. Di mana simpang 3, simpang 4, simpang 6 di sini yang banyak orang dermawan, di situ balap api itu para peminta-peminta. Nah gitu juga di sana. Wa qurra'uhum lis-sum'ah, dan para ulamanya naik haji, para ustadznya, para dai-nya naik haji lis-sum'ah, dalam konteks atau motifnya adalah supaya nanti dikenal dia sudah haji berkali-kali, dikenal sudah, pokoknya makan paginya di Pekanbaru, makan siangnya di Singapura, makan malamnya di Jeddah. Keren tuh. Sarapannya di Pekanbaru Pak, makan siangnya di Singapura, makan malam di Jeddah. Itu menggambarkan sudah jelajahan dia, sudah jadi wilayah dia itu. Nampak sehari di Pekanbaru, besoknya dia sudah ada di Jeddah. Begitu gambarannya. Hanya untuk lis-sum'ah, untuk menambah pamornya dan seterusnya. Ini hadis ini kata Imam Al-Iraqi, salah seorang ulama hadis. Ini hadisnya riwayatnya majhul. Informannya, orang yang membawa hadis ini tidak dikenal kata beliau. Maka kita tidak anggap itu sebagai hadis Nabi, tapi kita ambil isinya, bahwa ya motif-motif orang naik haji bisa seperti itu, para pejabat mungkin niatnya untuk itu, para ulamanya dan seterusnya. Kemudian kata beliau, kata Imam Al-Ghazali, ini yang menarik kata beliau, orang yang dia ditugaskan untuk badal haji. Dan kita ada istilah badal haji Pak, badal umroh juga. Saya katakan membawa rombongan umroh, sampai di sana ada jemaah Ustaz, bisa nggak Ustaz mau umrohkan ayah saya sudah meninggal? Saya bilang oke. Maka saya melaksanakan umroh lagi dengan niat hajinya haji Bapak Sianuddin, artinya ayah dari orang yang meminta. Ini namanya badal umroh. Haji juga demikian. Nah, mana tahu kita nanti ada yang seperti itu diminta. Nah, maka kata beliau, kata Imam Al-Ghazali, ini perlu hati-hati. Niatnya perlu dibersihkan. Niat kalau kita membadalkan umroh atau haji orang, usahakan kata beliau, niat itu lebih kuat ke arah ingin membantu saudara muslim. Jangan yang dominan itu rialnya, jangan yang dominan itu motifnya wah ini uang ini. Zaman saya haji dulu Pak, itu satu kali umroh itu sekitar 400 rial. 400 rial itu dulu mungkin sekitar 1 juta. Nah zaman itu kita hanya melaksanakan umrohnya saja Pak, tak sampai 1 jam atau 2 jam selesai. Tunggu lagi nanti ada orang yang mau umroh, badal umroh. Sempat dapat 10 Pak, 10 orang saja. Kalau dari 400 rial itu 1 juta, ada berapa? Jadi motif uang itu sangat kental di sana. Maka kata beliau, siapa yang melaksanakan badal haji atau badal umroh, maka hendaknya niatnya betul-betul diperhatikan betul, kuatkan lebih kepada niat membantu. Kemudian Bapak Ibu Allah, kata beliau yang kedua adalah alla yu'awid a'da Allah subhanahu bitaslimil baks. Nah, ini yang menarik Pak. Zaman dahulu, sekarang mungkin masih ada juga, para penguasa, para orang yang menguasai jalan-jalan
jalan yang dilintasi oleh para jemaah haji menuju Mekah atau Madinah, itu ada pemalak-pemalaknya, tukang palak istilahnya. Bawahnya kita mau ke Mekah, nanti di kawasan itu kita akan melewati sebuah kawasan. Di kawasan itu terkenal bawahnya ada tukang palaknya. Kalau palak memalak ini bahasa Arabnya maksud. Kita mau pergi haji. Ketika kita melewati jalan ini, mau tidak mau kita akan melintasi kawasan itu. Dan kita sudah tahu, kita tidak akan bisa lewat, kita tidak akan dibiarkan lewat di situ, melewati jalan itu menuju Mekah, kecuali kita sudah setor uang, kecuali kita sudah bayar duit. Nah, apa pesan Imam Ghazali di sini? Kata beliau, jangan membantu musuh-musuh Allah. Jadi beliau menganggap dan menilai para tukang palak di jalan itu musuh-musuh Allah. Dan memang palak memalak dalam agama kita itu sebuah dosa besar. Al-Baks. Bagaimana caranya tidak membantu mereka? Caranya kata beliau, jangan diberikan uang palak tadi. Kita diminta satu orang pemain diminta 100.000 umpamanya. Kalau tidak, kita tidak dibiarkan lewat untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kata Imam Al-Ghazali, tidak usah kasih, tidak usah diberi. Kalau resikonya mereka tidak membiarkan kita lewat, pendapat Imam Al-Ghazali mengatakan lebih baik balik. Lebih baik balik. Apa yang menjadi patok landasan beliau atau alasan beliau? Kalau kita beri juga dengan alasan ya ini kan pergi haji, atau dengan alasan ketidakmampuan, kata Imam Al-Ghazali, ini membantu terciptanya kebiasaan atau tradisi palak memalak di situ, dan itu berbahaya. Ibaratnya kata beliau, dah kalau terjadi nanti di tengah jalan kita diminta duit, kalau tidak diminta duit kita tidak bisa lewat, masa melanjutkan perjalanan ke kota Mekah. Kata beliau, ini beliau berikan langkah-langkah. Pertama, usahakan cari cara yang bisa dilakukan agar kita tidak bayar. Dan kalau beliau sini menggunakan istilah hilah. Hilah itu cara-cara cerdik, cara-cara yang jitu untuk bisa menghindari itu. Kalau tidak ada jalan, pokoknya celah tidak ada. Memang mau tidak mau harus bayar. Mau tidak mau jalan hanya lewat situ. Baru beliau mengatakan bahwa lebih baik pulang. Karena ketika kita lewat juga, kita berikan juga uang yang mereka minta dengan alasan kita tidak sanggup, dengan alasan ini hanya ibadah haji, mau tidak mau kita harus lakukan. Kata beliau, ini justru akan menciptakan sistem atau menciptakan suasana palak memalak tadi. Nah, ini kan fenomena yang sangat menarik, Pak. Sekarang kan istilahnya apa? Tasreh. Sekarang jangan coba-coba pergi haji tak pakai tasreh. Ini viral sekarang. Tasreh itu semacam surat resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Maka kita lihat di berita kemarin, orang-orang yang langsung digelandang, gelandang, digelandang ya, yang langsung dicari, langsung ke hotel, ke penginapan mereka dibawa dan dimasukkan dalam sel. Nah, ini jadi satu persoalan. Dan menariknya lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sikap atau kebijakan pemerintah Arab Saudi yang
mengharuskan setiap orang yang ingin haji harus pakai tasrih, surat izin itu disikapi oleh para ulama sejauh ini yang saya lihat, saya pantau itu dua pandangan. Ada ulama yang mengatakan begini, labbaik Allahumma, kata dia, la hajja illa bitasrih. Intinya dia mengatakan pokoknya tidak ada haji kecuali dengan mendapatkan surat resmi itu. Ini kalau saya tidak salah Syekh As-Sudais yang imam masjid Al-Haram itu viral Pak, viral videonya ketika beliau ditanya. Intinya beliau yang pro kebijakan itu, sehingga beliau mengatakan bahwa tidak ada ceritanya haji kalau tidak mendapatkan surat resmi dari pemerintah langsung. Ada satu ulama lagi, kalau saya tidak salah namanya Syekh Ad-Daluda, masih ada begitu menguasai namanya itu. Beliau mengatakan haji harus pakai surat izin itu, tasrih itu, kata beliau itu bid'ah. Itu perbuatan yang mengada-ngada, yang tidak ada dalilnya. Karena begini Pak, kalau kita yang mungkin jauh ya dari Arab Saudi, ya sepertinya kita susah untuk tidak pakai tasrih itu. Kita akan melewati sekian negara dan birokrasi segala macam. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang dia negaranya dekat dengan Arab Saudi, yang dia bisa ke sana melewati jalan tertentu, rute tertentu, sehingga dia bisa haji tanpa surat izin itu. Nah, status hajinya bagaimana? Apakah wajib juga bagi orang seperti ini untuk haji itu harus pakai tasrih? Nah, untuk sementara ini ada yang berpendapat haji tetap sah walaupun tidak pakai surat izin, cuma nanti terkena pada persoalan tidak mematuhi aturan yang ada. Mudah-mudahan tasrih ini kan sebab pakai bayar juga itu. Kalau pembayaran ini untuk mendapatkan tasrih manfaatnya ada kepada orang yang ingin haji itu sendiri, maka mudah-mudahan itu tidak masuk dalam konteks pala memalak. Karena begini Bapak Ibu, maksud itu dalam prakteknya dulu yang dicela oleh Nabi, tidak disukai oleh agama kita, adalah minta uang kepada orang lain di jalan-jalan yang itu manfaatnya tidak kembali kepada orang yang kita ambil duit. Bahasanya memalak, konek palak. Kan kita betul-betul diminta duit yang itu tidak ada feedbacknya pada kita. Itu yang disebut dengan maksud. Tapi lucunya ada orang yang melebarkan itu sehingga pajak pun masuk. Sehingga tidak heran ketika mungkin Bapak Ibu mendengar ada beberapa ustadz yang mengatakan bahwa kerja di kantor pajak itu hukumnya haram. Dalilnya apa? Hadis yang berkenaan dengan maksud tadi itu. Padahal gambaran maksud zaman dulu itu adalah ya yang dibuat preman lah. Setiap orang lewat dimintanya duit. Padahal ketika duit itu diserahkan, diambil oleh preman ini, itu gak ada sedikit pun kembali manfaatnya kepada orang yang lewat yang diminta duit. Gak ada. Nah sekarang kalau pajak, kita diminta duit umpamanya, lalu duit itu digunakan dengan baik sehingga jalan jadi bagus, umpamanya pembangunan negara, itu jelas ada feedback. Nah maka maksud di sini Bapak Ibu dirahmati Allah, pungutan liar yang dipungut oleh orang yang tidak bertanggung jawab dalam perjalanan kita menuju Mekah atau Madinah untuk melaksanakan haji dan umrah. Imam Al-Ghazali memfatwakan jangan bantu oknum itu dalam melakukan kezaliman tersebut. Cari cara bagaimana untuk bisa menghindari. Kalau tidak bisa, maka beliau menyarankan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Biarlah tidak haji, biarlah tidak umrah,
asal tidak tercipta tradisi atau praktek talak memalak. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata beliau, at-tawassul fi zat, memperbanyak bekal. Artinya kalau haji umroh itu bawa bekal yang melebihi dari yang wajib. Umpamanya dihitung-hitung sekian hari dalam perjalanan sampai di sana pulang, kita butuh duit umpamanya taruhlah 10 juta. Nah, tambahkan sedikit. Artinya jangan pas-pas bawa bekal. At-tawassul fi zat, bawa bekal lebih dari cukup. Nah, itu. Kemudian watibin nafsi bil badal wal infaq. Nah, ini pula bawa bekal lebih, kemudian perbanyak berderma dan bersedekah. Perbanyak berderma dan bersedekah. Artinya jangan sungkan, jangan pelit untuk berbagi selama kita masih dalam perjalanan haji dan umroh. Perbanyak. Asalkan, kata beliau, jangan berlebihan. Nah, ini yang perlu dicatat. Kemudian beliau juga memberikan catatan, tidak berlebihan di sini maksudnya adalah, kata beliau, tidak memakai fasilitas-fasilitas yang mewah-mewah. Nah, ini dia. Ini sangat berkaitan dengan haji apa namanya? Yang fasilitasnya itu hotelnya, kalau hotelnya bintang 10 atau 20 plus. Ini kalau kita sesuaikan dengan, katakanlah pandangan beliau, ini kurang cocok. Dalam artian praktek yang seperti itu tidak masuk dalam arahan beliau. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita sudah bisa melaksanakan haji atau umroh, tinggal di hotel umpamanya yang bintang 3, bintang 3, kita udah nyaman dalam artian kita sudah tidak bising lagi, sudah tidak banyak pikiran lagi, sudah bisa khusyuk ibadah. Maka beliau tidak menyarankan mencari hotel yang di atas itu. Karena begini Bapak Ibu, ibadah haji itu nanti ada di bawah itu disebutkannya. Ibadah haji itu sebetulnya ibadah yang tampilannya bukan gagah-gagahan. Ada kawan tuh Bapak Ibu pergi haji itu, coba tahu, pergi wisata itu tidak sesuai dengan konsep haji itu sendiri. Haji itu Bapak Ibu gambarnya apa? Aubar, berdebu, apalagi asy'ar, lusuh. Artinya apa? Ibadah haji itu tampilannya itu ya tampilan orang-orang yang tidak bermewah-mewahan. Itu yang mesti kita catat. Tapi jangan terlalu diterleng lagi. Begitu salah nanti saya berdebu-debu, apalagi tak mandi-mandi, tak juga begitu. Artinya tampilan kemewahannya itu tak nampak. Kalau hotelnya hotel bintang 3 kita sudah nyaman, dalam artian sudah bisa membantu kita fokus, kenapa harus cari bintangnya? Hotel dengan bintang dengan fasilitas yang lebih dari itu. Nah, itu contoh sederhananya begitu. Kalau kita bisa jalan kaki dan menikmati, kenapa harus pakai mobil? Kenapa harus pakai bus? Dan saya pribadi Bapak Ibu, sedikit cerita, saya dulu dipaksa Tuhan untuk melaksanakan haji itu tidak menggunakan fasilitas yang saya sudah bayar. Penyebabnya apa? Maktabnya jauh dari Masjid Haram, harus pakai taksi dulu, pakai taksi dari maktab itu ke masjid itu, berapa biayanya? Akhirnya diputuskanlah, ya sudah, kita tidak ke maktab karena bus-bus yang mengantar ke berbagai tempat nanti, umpamanya ke tempat Arafah, pada Arafah mana, busnya itu kan nunggu di sana.
sementara tempat penginapan itu tidak dekat Makkah, tapi dia dekat Masjidil Haram di Aziziyah. Karena kondisi seperti itu akhirnya seolah-olah Allah memaksa saya untuk tidak menggunakan fasilitas yang dulu menghabiskan 500 dolar waktu itu Pak, tahun 2005. Karena saya berangkat dari Mesir, habis biaya sekitar 600 dolar, 6 juta untuk mendapatkan tendanya lah, ininya lah, tapi itu tak terpakai karena alasan yang tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Semua pelaksanaan haji yang saya lakukan itu menggunakan, kalau tidur nginap di jalan, tak pakai tenda. Dari kota Mekah ke Arafah jalan kaki. Tapi rupanya situlah Allah ingin memberikan semacam menyadarkan Pak. Mungkin kalau saya pergi haji waktu itu dengan menggunakan bus dari Mekah ke Arafah ke Musdalifah, mungkin tak dapat suasana yang seperti itu. Nah, kita muda juga waktu masih muda, tenaga masih ada, jadi sesuai cocok. Kalau pakai bus, mungkin saya tidak mendapatkan nuansa seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pesan beliau di sini adalah bekal perbanyak, tapi gunakan itu untuk seperlunya, untuk kepentingan pribadi, dan lebih banyak untuk berderma dan bersedekah. Makanan umpamanya, sini beliau sebutkan, kalau sudah menikmati makanan hidangan yang mewah-mewah, itu sudah luar, sudah tidak lagi sesuai dengan nuansa ibadah haji itu sendiri. Kalau di Indonesia dia makan dagingnya sekali seminggu, misalnya paksaannya makan daging tiap hari umpamanya, itu sudah mewah itu, dan seterusnya. Ukurannya tentu kita masing-masing, karena kita tahu batasan mana yang kita sudah mampu, sudah cukup bagi kita, maka yang selebih dari itu berarti sudah mewah. Itu patokan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, yang keempat kata beliau, tarkur rafath wal fusuq wal jidal, meninggalkan perbuatan rafath dan perbuatan fusuq dan jidal. Rafath itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ucapan kotor, seperti ucapan-ucapan yang tidak enak dan tidak etis didengar di telinga kita. Mungkin seperti ucapan-ucapan porno, pembicaraan tentang wanita yang mengumbar, yang membangkitkan nafsu birahi. Itu pengertian. Yang kedua, meninggalkan perbuatan fusuk. Fusuk ini adalah sebuah istilah untuk berbagai macam bentuk kemaksiatan yang itu menggambarkan kita tidak patuh kepada Allah. Yang ketiga, meninggalkan yang namanya jidal, berbantah-bantahan, berpolemik. Dan pengalaman saya dulu Bapak Ibu dirahmati Allah, ada saja persoalan yang itu memancing emosi dan memancing kita untuk berpolemik dengan orang lain. Mungkin kita diuji waktu itu, karena kondisi memang sangat rentan. Ketika bermalam di Mina, malam pertama saya tidur di jalan saja, dan itu bukan saya sendiri, pokoknya sama putih aja yang tidur di jalan. Saya punya tikar, yang tikar itu hanya khusus untuk satu orang saja. Kiri kanan depan belakang itu sudah orang aja, sudah lautan orang, balik di jalan sudah. Entah apa cerita, ada jemaah haji yang ngobrol, saya ikut ngobrol juga. Karena keasikan ngobrol, saya baru sadar, rupanya saya disiasati oleh orang itu, sehingga dia yang tidur di tikar saya. Kan, apa udah mau coba? Kan cara dia pun udah mau. Saya baru sadar ketika orang itu sudah tidur. Astagfirullah. Jadi ceritanya, awalnya saya coba berbaring di tikar saya. Karena asik cerita, dia pun yang banyak bercerita. Akhirnya saya duduk, mungkin saya bergeser atau apa cerita. Ujung-ujungnya dia, Pak, dia yang duduk, dia yang tidur. Saya baru sadar ketika dia sudah tidur.
Baru saya paham, astagfirullah, ini orang mengangkali saya. Nah saat itu apa yang dilakukan? Saya bangunkan, saya kata-katain, atau saya tarik, ini sedang haji Pak, sedang nginap di Mina malam pertama. Akhirnya dengan karena kita waras juga, kita orang yang punya amarah, emosi juga, terpaksa dilawan. Kan bisa aja Pak, ambil air siram, kan? Ambil air siram, bangunkan, bilang menotak kau, kan bisa aja. Orang Indonesia. Tapi alhamdulillah waktu itu Allah memberikan kesadaran saudara. Akhirnya apa? Saya tidur tidak pakai tinggal makan. Nah itu. Besok paginya, kalau saya tidak salah ingat, orang yang bersangkutan itu hampir kelahi dengan orang Arab. Entah gara-gara apa. Itu pakai kuda-kudanya. Keluar kuda-kudanya Pak. Entah apa masalahnya, saya tidak ingat. Artinya itu bentuk polemik atau pertikaian yang intinya Bapak Ibu mengalah saja. Asal jangan nyawa saja kita yang diminta. Nah, diambil tinggal. Dan itu memang perlawanan terhadap nafsu kita waktu itu. Artinya ucapan dijaga, perilaku dijaga agar tidak melakukan perintah yang melakukan larangan Allah, dan juga hindari berpolemik dengan lain. Apalagi umroh Pak. Saya punya pengalaman bawa jemaah umroh. Memang tidak semua travel itu yang bisa menghadirkan 100% sesuai keinginan jemaah. Ketika tidak sesuai, nah itu bisa kita lihat jemaahnya ada yang emosional. Padahal sudah pakai umroh Pak, sudah pakai pakaian ihram dia, ngata-ngatain, kami sudah bayar. Artinya kita tidak mengatakan bahwa dia travel tidak salah, kan? Tetap ada kesalahan, kelalaian dan semacam. Tapi bagi yang melaksanakan umroh, ingat, kalau mau diselesaikan nanti aja. Selesai dan kena air, yang tutut. Tapi kalau saat itu sudah. Contoh Bapak Ibu, kamar tak sesuai. Kita pesannya kamarnya ini begini, rupanya sampai sana namanya tidak, tempat kita yang sekamar berbeda. Nah itu kalau yang tidak siap emosional Pak, sudah. Nah ini memang jadi persoalan yang mesti kita hadapi. Dan itu yang disebut tadi istilahnya dengan amalan batin. Amalan batin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian berikutnya yang beliau sampaikan adalah yang kelima, kalau bisa haji itu dengan jalan kaki. Nah, saya bacakan. Al-khamis, yang kelima, an yahujja masyiyan in qadara alaihi fadzalika al-afdal. Pergi haji dalam artian melaksanakan ritual haji itu dengan cara berjalan kaki, bukan jalan kaki dari Pekanbaru ke Mekah. Itu melaksanakan haji itu dari hotel ke Masjid Haram, Masjid Haram dari Mekah ke Muzdalifah namanya. Kalau sanggup, beliau menggunakan in qadara alaihi, fisik masih kuat, berjalan sekian kilo kita masih mampu, istri tak dibawa umpamanya. Artinya kita pergi sendiri aja sehingga tak ada beban yang sanggup berjalan. Kata beliau lebih afdal itu. Maka seperti saya katakan di awal tadi, saya dipaksa untuk melakukan itu. Kata beliau, Abdullah Ibnu Abbas itu pernah berpesan kepada anaknya di saat-saat beliau mau meninggal. Apa kata Ibnu Abbas kepada anaknya? Ya bunayya, wahai anak-anakku, hajju musyah, kalian pergilah haji dengan kondisi berjalan kaki. Artinya tidak menggunakan kendaraan kalau sanggup. Jangan nanti gara-gara ini terjadi yang tak diinginkan. Ingat kajian di masjid ini, rupanya amak pun atau lo berjalan depan, tapi dia ingin kaji, lo berjalan kaki ya langsung tumbang. Nah, itu nggak bisa. Kata Imam Al-Ghazali, kalau sanggup. Bahkan menariknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Di sini juga beliau sampaikan begini. Kalau memang kita sanggup untuk berjalan kaki dan bukan karena kita pelit mengeluarkan uang untuk membeli biaya kendaraan, maka lebih afdal jalan kaki. Karena begini Pak, ada orang yang dia lebih memilih jalan kaki karena begini ya, bayar duit taksi itu berat bagi dia. Nah kalau ini nggak afdal ya. Yang afdal itu kebalikannya. Jadi mana yang berat? Yang berat bagi saya adalah mengeluarkan duit, ngasih duit ke taksi, sehingga berjalan kaki itu lebih saya sukai. Kalau begitu lebih baik pakai taksi. Kenapa? Karena yang berat tadi itu adalah mengeluarkan duit biaya untuk pergi ke Arafah sana, umpamanya dari Mekah ke Arafah. Pilihan dua, jalan kaki atau naik bus atau naik taksi. Jalan kaki bisa, kuat bisa. Pilihan kedua naik taksi, duit ada. Nah dilihat, ketika kita memilih jalan kaki karena alasan apa? Kita tidak mau mengeluarkan duit, pelit istilahnya. Nah beliau memfatwakan, beliau menganjurkan, ya sudah naik taksi aja. Kenapa? Karena di situ ada pelit kita. Mudah jalan kaki, enteng jalan kaki, rupanya karena tidak mau mengeluarkan duit, pelit. Kata beliau, ya udah, jadinya jalan kaki itu nggak afdal. Yang afdal justru pakai kendaraan mengeluarkan duit. Beda kalau yang begini, saya tidak pelit, saya punya duit dan saya sanggup bayar duit bayar taksi. Jalan kakinya nggak berat dikit. Jalan kaki ini yang diutamakan. Begitu pula. Bapaknya ada pengumuman Bapak Ibu, kata pihak travel kita ke tempat itu, ke tempat Arafah bapaknya atau ke tempat Mina, ada dua pilihan, jalan kaki atau pakai bus. Maka kita lihat, kalau memang kita itu dua-duanya oke-oke saja, cari yang berat. Ada nggak yang berat dari dua? Oke dua-duanya, tapi yang berat di mana? Oh yang berat jalan kakinya, udah jalan kaki. Dengan alasan bukan karena menghindari tak mau bayar duit. Nah begitu cara baik. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu itu Allah. Nah ini yang saya katakan tadi, an yakuna rassal hay'ah ash'an al-bar ghayra mustakfirin minaz zinah. Penampilan kita dalam pelaksanaan haji itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, maksud pelaksanaan ibadah haji itu yang mulai tanggal 9 itu atau tanggal 8 hari tarwiyah, tanggal 9, 10 sampai tanggal 13 itu yang dimaksud. Adapun sebelum pelaksanaan haji itu betul terserah, mau pakai jas gaya-gayaan silakan. Tapi dalam pelaksanaan ibadah haji itu betul, ketika pakai ihram itu beliau mengatakan bahwa sudah, jangan terlalu memperhatikan penampilan. Orang yang biasa bersikap, kemana-mana bawa sikap, selama 4 hari itu tak pegang sisir apa rasanya? Dilawan itu. Kayak ada orang tipe yang itu, bergoyang sedikit kena angin rambutnya, apa kacau? Orang yang model begini, tolong perhatikan. Ketika melaksanakan ibadah haji atau umroh yang aktivitas intinya, sudah tidak perlu lagi memperhatikan rambut tak bersisir, kulit kena debu, kita mungkin di luar sudah kita tidak perhatikan. Kenapa? Karena memang ketika melaksanakan ibadah haji yang tadi itu, yang intinya itu memang penampilan kita adalah betul-betul orang-orang yang menggambarkan kita sedang berada di padang mahsyar, menggambarkan kita orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan pertolongan Allah, membutuhkan perhatian dan ampunan Allah. Jadi tidak ada lagi Pak pergi umroh pas wukuf di Arafah pakai kacamata hitam, pakai cermin, apalagi pakai sisir, itu berlawanan dengan nuansa haji itu sendiri. Kalau sudah selesai pelaksanaan ritual haji, terserahlah bergaya lah, pakai parfum silakan,
Kalau kita secara bergaya silahkan. Tapi dalam pelaksanaan ritual haji yang inti tadi itu seperti tawaf umpamanya atau wukuf, kita sudah tidak perlu lagi memperhatikan penampilan. Saya ketika bulan Jum'ah, Pak, karena desakan itu banyak orangnya di hari itu, sandal putus satu, terjepit. Kita terjepit kiri kanan depan belakang, akhirnya kita tidak menginjak tanah. Sehingga sebagian artis mengatakan itu karomah, itu peristiwa ajaib. Padahal bukan peristiwa ajaib, peta sapi. Ada sebagian artis ditanya apa kesan Anda ketika haji. Subhanallah, betapa besarnya mengalami peristiwa yang itu supranatural apa. Saya terbang kata dia. Ada yang terbang ketika ingin mencium Hajar Aswad. Bukan terbang, peta sapi dibawa ke lontong manusia. Dan saya mengalami, Pak, tentang lautan manusia kiri kanan, kita di tengah, kan tersapit tuh. Bahasa Indonesia kan tersapit, terjepit. Ini yang kanan masuk ke tengah, yang kiri masuk ke tengah, kita di tengah. Apa terjadi? 3 gelombang. Akhirnya apa? Tekniknya jangan dilawan. Kalau kita lawan, itu yang mati lepas saja. Akhirnya Pak, kita ikuti saja. Ke kanan goyang, ikut goyang kita. Ke kiri kita, asal jangan tumbang saja. Di saat itulah yang terjadi, kita terbang. Tak menyentuh tanah, Pak. Orang besar-besar fisiknya, baunya besar paha kita. Apa terjadi? Itu dibawanya kita, ikut arus. Nah, itu yang disebut oleh sebagian orang terbang. Padahal bahasanya tak sapi. Dan saat itulah sandal itu putus, Pak. Tak ada ceritanya gimana sandal saya putus. Itu menantang maut itu. Menantang maut. Sempat saja kita nunduk, habisnya. Maka Bapak Ibu dalam Allah, mau sandal putus, mau sepatu sudah tinggal. Jam tangan putus, jatuh. Apalagi cuma badan berkeringat, badan berdebu, biarkan saja. Karena memang kondisi haji dan umroh seperti itu. Bapak Ibu dirahmati Allah, maka ini yang kita lihat memang fenomena para pelaksana haji umroh itu, orang haji atau umroh itu yang kita lihat betul-betul nampak kesan tidak sedang berada dalam kondisi haji yang betul-betul menampakkan kehinaan diri, penghambaan diri dan lain sebagainya. Demikian Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.